Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433 ini disebut manik spiritual. Chu Feng mengendarai naga biru yang dibentuk oleh keterampilan bela diri, dan sambil membawa sedikit keindahan yang luar biasa, mereka melakukan perjalanan melalui awan putih sambil menghadapi angin sepoi-sepoi yang sejuk. Itu disebut merasa nyaman. Itu disebut merasa segar. Maka, Chu Feng tak kuasa menahan diri untuk berputar-putar beberapa kali di udara karena perasaan Ziling, calon istrinya, yang memeluknya sungguh nyaman dan ia tak sanggup kehilangan perasaan itu. Jika kau masih tidak membawakanku makan, aku akan mati kelaparan. Hanya sampai Ziling menyerang dan melolong keras, Chu Feng buru-buru mempercepat kecepatannya untuk menuju ke daerah dengan tempat tinggal manusia. Sialan. Chu Feng sialan, Chu Feng yang bau, beraninya kau mempermainkanku. Kau bilang akan membawaku makan makanan lezat, tapi kau malah terbang dan berputar-putar di udara. Matahari sudah hampir terbenam, tapi aku belum melihatmu menemukan kota. Aku benar-benar akan mati kelaparan. Siapakah Ziling? Dia adalah wanita bangsawan biasa, jadi jika ada kekurangan kecil, seperti lapar, sifat wanitanya akan muncul. Pada saat itu, tangannya yang putih bersih dan ramping tidak lagi memeluk Chu Feng dengan tulus. Mereka seperti dua tang yang dengan gila-gilaan meremas banyak bagian tubuh Chu Feng untuk melampiaskan amarahnya. Ah gelombang istriku, maafkan aku. Hanya saja melihat hari yang begitu indah dengan cuaca yang cukup bagus, saya ingin. Kamu masih bicara. Ah gelombang. Baiklah. Lihat, ada desa di depan. Bagaimana kalau kita ke sana untuk makan? Terserahlah. Sekarang, selama aku punya sesuatu untuk dimakan, itu akan baik-baik saja karena aku sudah tidak ingin bergerak karena lapar. Dia benar-benar tidak sanggup menahan siksaan Ziling, jadi Chu Feng tidak mau repot-repot mencari restoran layak di kota. Pada saat ini, sebuah desa yang memuaskan muncul di bawahnya. Meskipun tidak bisa dikatakan sangat makmur, desa itu pasti memiliki hal-hal seperti ayam, bebek, dan angsa. Jadi, setelah Chu Feng berputar-putar, dia mendarat di luar desa. Setelah itu, dengan topeng misterius itu, dia mengubah wajahnya dan membawa Ziling ke desa. Wu gelombang. Namun, saat mereka memasuki desa, Chu Feng merasa aneh. Di jalan desa, tampak sangat sepi dan hanya sekelompok anak-anak yang sedang bermain. Bahkan jika mereka sesekali berpapasan dengan beberapa orang tua, mereka tampak tertekan dengan kepala menunduk. Bagian terpenting adalah bahwa dengan daya deteksi yang tajam, Chu Feng mampu mendengar isak tangis yang saat ini datang dari beberapa rumah. Jika isak tangis itu bukan milik orang tua, maka itu milik wanita, dan mereka sangat sedih. Chu Feng, pasti ada sesuatu yang terjadi di sini. Tiba-tiba, Ziling berbicara. Jelas, dia yang memiliki kekuatan roh yang lebih tajam sudah merasakan ketidaknormalan desa. Wah, kakak, kau sangat cantik. Tepat pada saat itu, sekelompok anak-anak itu menemukan Chu Feng dan Ziling. Mereka mengerumuni dan mengelilingi mereka. Ziling benar-benar cantik. Wajahnya seolah-olah tidak seharusnya muncul di dunia fana, sehingga semua orang yang melihatnya akan tertarik dengan wajahnya yang sangat cantik. Sekelompok anak-anak yang secara alami tidak memiliki sifat jahat tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Hei, anak ingus, jangan sentuh. Chu Feng melihat seorang gadis dengan wajah penuh ingus, tangan penuh ingus, mulut penuh ingus, mengulurkan tangannya yang penuh ingus, ingin menyentuh rok Ziling yang berwarna ungu. Hal itu membuat Chu Feng marah. Bahkan dia tidak berani menyentuh Ziling tanpa malu-malu, namun anak nakal itu melakukannya. Bagaimana mungkin Chu Feng bisa menahannya? Ah, menakutkan sekali. Namun, Chu Feng menyesal berteriak karena suaranya terlalu keras dan membuat sekelompok anak-anak ketakutan. Chu Feng, tidak apa-apa. Kalau bajunya kotor, tinggal dicuci saja, tidak apa-apa, kan? Jangan menakut-nakuti anak-anak ini. Ziling tersenyum manis, lalu memeluk gadis itu dengan wajah penuh ingus dan bertanya, Nona kecil, siapa namamu? Namaku Eria. Setelah gadis kecil beringus itu menyeka ingus di wajahnya, dia berbicara sambil tersenyum. Terlihat bahwa dia sangat bahagia. Kakak, namaku Gouseng. Tepat pada saat itu, seorang anak laki-laki yang bahkan lebih kotor dari gadis beringus itu berlari menghampiri. Dia bahkan tanpa malu-malu membuka lengannya dan ingin Ziling memeluknya. Dia bahkan tidak bertanya padamu, jadi mengapa memberitahunya itu? Seorang anak gemuk melirik ke arah anak laki-laki yang kotor itu dan jelas, bahkan dia, yang merupakan teman dari anak laki-laki yang kotor itu, tidak tega melihat tindakannya yang tidak tahu malu. Tidak peduli kau bertanya padaku atau tidak, aku tetap dipanggil Gouseng. Kakak perempuan, aku juga ingin dipeluk. Setelah bocah nakal itu menatap tajam ke arah si gendut kecil itu, dia tanpa malu-malu menerkam ke arah Ziling. Kamu bisa pergi memeluk kentut. Kembalilah ke rumahmu dan temukan ibumu untuk dipeluk. Chu Feng tiba-tiba mengulurkan kakinya dan menendang pantat anak laki-laki itu, melemparkannya sejauh 1 meter.
Gadis-gadis baik-baik saja, tetapi bahkan anak laki-laki itu ingin memanfaatkannya. Bagi Chu Feng, anak laki-laki itu seharusnya tidak memikirkannya. Chu Feng, anak-anak ini benar-benar sangat imut. Ziling sangat menyukai sekelompok anak kecil yang berusia sekitar 5 atau 6 tahun dan dia sangat senang saat bermain dengan sekelompok anak kecil yang kotor. Melihat penampilannya, sepertinya dia sudah lupa tentang perutnya yang lapar. Kamu suka anak-anak? Aku juga. Chu Feng tersenyum jahat, lalu berkata kepada Ziling, istriku, kapan kita juga akan punya anak? Tentu. Jika kau ingin mati, cobalah saja. Cahaya ungu menyala di pupil mata Ziling dan seketika, Chu Feng mundur selangkah karena takut lalu berkata sambil tersenyum, hanya bercanda. Tapi istriku, aku merasa cara berpikirmu benar. Kita masih muda, dan tidak akan terlambat untuk punya anak atau hal semacam itu di masa depan. Ziling mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Selama beberapa hari ini, dia perlahan-lahan mulai terbiasa dengan sikap Chu Feng yang tidak tahu malu. Arya, Gouseng, lihat. Apa ini? Tiba-tiba, Chu Feng punya ide yang cerdas. Dia mengeluarkan 10 manik-manik spiritual dari kosmos saknya. Benar-benar ada banyak sekali benda-benda seperti itu di pemakaman Dewa Api sekolah Dewa Api saat itu. Namun, benda-benda itu tidak berguna karena energi spiritual yang dikandungnya terlalu rendah sehingga tidak terlalu berguna bagi Chu Feng. Namun, meskipun benda-benda itu tidak terlalu membantu kultivasi, benda-benda itu adalah mata uang yang paling umum dan banyak digunakan. 1 manik spiritual saja sudah cukup bagi rakyat jelata untuk hidup makmur selama beberapa generasi tanpa perlu khawatir tentang makanan atau pakaian, sambil makan ikan dan daging. Jadi, pada saat itu, Chu Feng dengan santai mengumpulkan beberapa. Alasannya adalah untuk menghindari kekurangan uang untuk membayar orang ketika mereka makan di luar. Lagi pula, hal memalukan seperti itu memang pernah terjadi pada Chu Feng sebelumnya. Selain itu, bagi orang biasa, bahkan jika Chu Feng mengeluarkan benda-benda seperti manik-manik mendalam atau manik-manik asal, mereka mungkin tidak akan mengenalinya. Sebaliknya, manik-manik spiritual memiliki efek terbaik. Anak-anak menyebut diri mereka sendiri sebagai orang ketiga. Wah, kakak, kelerengmu cantik sekali. Bisakah kamu memberikannya pada Arya? Aku juga menginginkannya. Kakak, berikan pada Gouseng. Aku akan mengambil kelereng kacaku untuk ditukar dengan milikmu. Melihat manik-manik spiritual yang dipenuhi dengan cahaya, bintang-bintang kecil segera muncul di mata anak-anak dan mereka benar-benar mengira bahwa manik-manik spiritual adalah kelereng kecil yang mereka mainkan. Namun, yang paling tidak tahu malu adalah anak kecil yang jorok bernama Gouseng. Dia telah mengeluarkan selusin kelereng yang sudah rusak dan compang camping yang digiling dari batu dari sakunya dan dia ingin mengambil kelereng yang kotor, jelek, rusak, dan compang camping itu untuk manik-manik spiritual Chu Feng. Kalian semua kurang pengalaman, jadi biar ku beritahu ini. Ini bukan kelereng yang bisa kalian mainkan. Ini adalah manik-manik spiritual. Ini adalah harta karun, jadi harganya sangat mahal. Chu Feng menjelaskan.